Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini, di siang kali ini, saya akan berbagi ke teman-teman tentang masalah kedalaman tanam dari bibit porang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman, agar lebih semangat lagi untuk berbagi, dan mudah-mudahan video-video di channel ini bisa terus bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk kedalaman dari bibit yang kita tanam dari bibit porang ini, kita lihat dari bibit apa dulu teman-teman. Yang kita mau tanam ini bibit dari apa dulu? Bibit dari bibit cikatakkah atau dari bibit umbi teman-teman? Nah, kalau yang di sini, di lahan ini teman-teman, ini kita tanam dari bibit katak. Dan ini sudah memasuki 2 musim. Ya. Ini sudah memasuki 2 musim seperti ini. Oke, kita mau lihat kita berteduh di bawah saja. Ini kan cukup panas. Nah, teman-teman ya. Kalau kita tanam dari bibit katak dulu, teman-teman. Ketika kita tanam dari bibit katak, sebaiknya kita tanamnya itu jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena kalau untuk biji katak ketika terlalu dalam, itu nanti pertumbuhannya akan lama. Dan sebenarnya bibit katak itu ketika kita tanam di kedalaman yang cukup dangkal pun dia akan menarik ke bawah ya. Jadi akarnya itu akan tetap menarik ke bawah. Kita bisa lihat ketika katak sudah dorman menjatuh dari pohonnya ya. Kita lihat di situ, dibiarkan saja. Itu nanti ketika dia tumbuh, dia akan umbinya akan masuk ke dalam tanah. Karena dia akan ketarik oleh akarnya. Ya, ketarik oleh akar daripada tanaman porang kita ini. Jadi otomatis kalau tanam dari katak, kalau misalnya terlalu dalam malah akan lama tumbuhnya teman-teman. Dan kalau biji katak sebaiknya agak dangkal, nggak masalah. Nah, ukuran persisnya berapa senti? Nah, kalau menurut saya untuk tanam dari biji katak itu kita cukup pakai jarak atau kedalaman 3-5 cm saja. 3 cm pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita pakai 3 cm ketika 3 cm ke bawah, maksudnya kalau kita pakai 2 cm atau 1 cm, itu biasanya kalau ketika kena hujan ya, jadi yang di atas tanahnya itu akan tergerus air. Takutnya tergerus air nanti terlalu dangkal. Sebenarnya nggak masalah kalau untuk biji katak itu, kalau terlalu dangkal pun masih bisa turun ke bawah. Tapi idealnya yang bagus menurut saya itu sekitar jaraknya kedalamannya itu adalah 3-5 cm saja. Karena kalau 3-5 cm itu kedalamannya itu tidak terlalu ke dalam, juga tidak terlalu ke atas teman-teman ya. Nah, itu untuk penanaman dari bibit katak. Nah, ini sudah kelihatan kataknya, saya baru lihat udah besar-besar nih, berarti udah tua-tua nih. Nah, kalau yang pohonnya udah hijau seperti ini sudah mulai tua teman-teman. Nah, kalau untuk penanaman dari bibit umbi gimana? Oke, kita sambil lihat di sebelah sana teman-teman. Nah, ini kemarin kejatuhan ranting pohon di atas. Nah, kebetulan ini saya lagi bersihkan gulma sambil saya cangkul lagi membentulkan bedengan, karena dulunya sebenarnya di sini ini pakai bedengan gitu, pakai gulutan, dan karena kena hujan dia gulutannya sudah nggak kelihatan lagi.
Jadi mau saya kembalikan lagi bedengannya, mau saya balikin lagi ke apa, ke semula. Nah, kalau untuk tanaman dari bibit umbi, nah kalau dari bibit umbi gimana? Kalau kita tanamnya dari bibit umbi, ya kalau dari bibit umbi seperti ini kan sudah jadi umbi teman-teman. Kemarin tahun kedua otomatis sudah jadi umbi. Ini katak jatuh. Nah, kalau dari bibit umbi itu bisa kita pakai jarak kedalaman itu 5 cm atau sampai 7 cm ya. Kenapa saya nggak sampai 10 cm? Kalau terlalu dalam pun sebenarnya, kalau terlalu dalam itu juga pertumbuhan daunnya itu saya lihat kurang kokoh ya. Jadi kelihatan kurang kokoh gitu teman-teman kalau terlalu ke dalam. Jadi bagusnya itu 5 sampai 7 cm saja biar nggak terlalu ke dalam teman-teman. Kalau untuk umbi, kalau dia tanamnya agak ini teman-teman, agak kedangkal, itu justru akan bahaya ya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena di bulan-bulan Januari seperti sekarang ini biasanya cuacanya itu cukup ekstrim ya, cukup ekstrim. Biasanya hujan itu disertai dengan angin yang kencang ya. Biasanya disertai angin dan kencang. Ketika kalian tanamnya dangkal ya otomatis akan sangat berpotensi untuk tumbang. Karena kemarin saya lihat ada beberapa umbi yang sudah mulai tumbuh dan sudah berdaun seperti ini, malah udah ada yang tua seperti ini, itu tumbang. Saya lihat sayang sekali, tapi ya mau gimana, itu kan memang karena cuacanya. Dan saya lihat faktornya itu memang karena kemarin umbinya terlalu terlihat terlalu dangkal ya. Jadi otomatis akarnya pun kelihatan. Kalau akarnya kelihatan ketika kita menghadapi musim hujan yang disertai dengan angin, otomatis akan berpotensi untuk tumbang atau roboh. Nah, ini kita mau bersihkan ya, bertahap ya teman-teman. Kita bertahap untuk membersihkan gulmanya. Kalau kita kerjakan semua ini tenaga bantuan ya, kita banyak sekali mengeluarkan kos ya. Jadi kita meminimalisir biaya untuk pengolahan atau perawatan tanaman porang kita ini. Kita bersihkan sendiri ya. Kalau misalnya nanti nggak ada waktu sama sekali ya mungkin kita bisa bantu orang lain. Oke teman-teman, nah untuk video tentang bagaimana cara menanam kedalaman bibit porang, mungkin seperti yang saya katakan tadi. Kalau dari bibit biji katak bisa kalian pakai yang jarak 3 sampai 5 cm. Kemudian kalau kalian tanam dari bibit umbi, itu bisa kalian pakai jarak yang 5 sampai 7 cm teman-teman. Mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Ya, mudah-mudahan terus bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa kalian kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan jawab, meskipun mungkin jawabnya agak telat, tapi insya Allah akan saya jawab ya. Jadi jangan lupa atau jangan sungkan-sungkan kalian kalau mau bertanya ya. Kalau misalkan saya nggak bisa pun, saya pasti akan cari mentor ya untuk bertanya tentang masalah porang ini. Saya tidak mungkin kalau misalnya nggak tahu ya, saya pasti akan cari tahu dan akan bertanya ke senior-senior saya. Oke teman-teman, mungkin dari saya itu saja ya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.